Syukur perjamuan kudus pekan depan akan berlangsung di gedung gereja Ebenezer dan Gloria pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Informasi lain, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas setiap topangan dan dukungan serta keterlibatan seluruh warga jemaat terhadap penyelenggaraan kebaktian Ebenezer bermazmur dan berkurban tanggal 19 Juni 2022 dan juga dalam proses penyambutan pendeta jemaat GPP Ebenezer yang baru pada Sabtu 25 Juni 2022. TK Tabita 3, SD Impres 24 Ambon, dan SD Negeri 39 Ambon melalui Majelis Jemaat GPP Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan jam belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36. Termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah pastori 4. Setelah kebaktian ini jemaat diminta tahan sebentar untuk mengikuti acara buka kerja pendeta Milka M. Pais Hitipeu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pembacaan SK Mutasi pendeta Milka M. Pais Hitipeu, Sarjana Teologi, oleh Sekretaris Jemaat. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode, Keputusan nomor 125 garis miring 4 angka rum garis miring PA tentang mutasi sebagai pengutusan pemberitaan Injil pelayanan organik Gereja Protestan Maluku. Dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membebaskan dengan hormat pelayan organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua, atas dasar keputusan ini, saudara dialihkan dari jabatan lama ke jabatan yang baru, seperti tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki, sebagaimana mestinya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 2 Maret
tahun 2022. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Ketua Pendeta E.T. Maspaitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete MSI. Lampiran keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 125/4 tanggal 2 Maret tahun 2000. Nama pelayan Pendeta Nyonya Milka M. Pais Hitipeu STH. Tempat tanggal lahir Ambon 4 Mei 1970. Pangkat golongan ruang Pembina golongan 4A. Jabatan lama Ketua Majelis Jemaat GPM Tala Klasis Kairatu. Jabatan baru Pendeta Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon. Terhitung sejak angkat kerja. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Ketua Pendeta E.T. Maspaitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete MSI. Demikian pembacaan SK dari Pendeta Milka M. Pais. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Milka M. Pais Hitipeu, Sarjana Teologi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Kejadian Pasal 2 ayat 8 sampai 25. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPB BNHSR menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian persiapan. Nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon 26 Juni 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer. Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sarjana Teologi. Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Bapak dan Ibu Jemaat, anak-anak kekasih Tuhan, selamat pagi, Shalom.
Arahkanlah hati kepada Tuhan, kita tabiskan kebaktian ini. Jemaat kita mulai. Kebaktian minggu keempat saat ini, sekaligus buka kerja pelayanan hamba-Mu, Pendeta Meiti Milka Pais Hitipiu Sarjana Teologia, selaku Pendeta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon, berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Barang siapa menang, ia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah nats pembimbing kita yang terbaca dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7b. Tuhan, betapa kami bersyukur karena cinta dan anugerah-Mu yang menguatkan kami di jalan siara pelayanan ini. Hamba-Mu ini kecil, namun Kau jadikan hamba kuat dan mampu mengembara di medan pelayanan Gereja Protestan Maluku. Hingga Kau hadirkan hamba di jemaat GPM Ebenezer sebagai bagian dari pesiaraan iman selaku pelayan organik di gereja ini. Biarlah pesiaraan ini menjadi akta syukur bagi Tuhan hingga pada akhirnya. Sukacita dan kemuliaan kami hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon sukayamu, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awanlah yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang, benar, kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah.
Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskarmu. Jemaat kekasih, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu jemaat, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati kami yang siap membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan firman di saat ini dengan judul Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu kersopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kuis. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan memperkenankannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Maranatha.
Iya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Selamat Bagudapa Bapak dan Ibu jemaatku. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa dalam kebaktian di pagi ini. Dan dalam perjumpaan lewat kebaktian ini, sebagai wujud dari kesatuan pelayanan kita yang dibentuk oleh Tuhan Allah. Beta bisa ada di sini karena ada jemaat ini. Sebab itu, kiranya cinta kasih terus yang dipersembahkan dari Tuhan Allah yang mengutus kita, tetap mengukuhkan kita, mengutuhkan kita dalam persekutuan jemaat yang kudus ini. Karena itu tidak ada yang lebih indah selain kita hidup dalam tanggung jawab melayani sebagai persekutuan gereja. Melayani menurut kehendaknya dan melayani mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus. Dan tentunya dalam tugas dan tanggung jawab melayani, kita dituntut untuk tetap memaknai kebenaran firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Dan dalam seluruh tugas-tugas pelayanan kita, tentunya pasti kita merasa ada hal yang mesti kita lakukan. Ada kepuasan diri dan ada kebahagiaan. Dan dua proses ini akan berjalan bersama-sama. Dan karena itu Bapak dan Ibu, beta mau bilang hari ini kalau ketong melakukan tanggung jawab pelayanan kita, ketong merasa puas, maka pasti dengan cepatnya ketong mudah puas kalau ketong disanjung oleh orang. Tetapi kalau seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ini bukan menjadi tujuan dari kepuasan kita melayani, tetapi mencapai sebuah kebahagiaan, maka tentunya dalam bekerja bersama ketong sing ingin memiliki apa-apa. Ketong tidak punya tujuan apa-apa selain ketong berupaya untuk bekerja dan mengorbankan diri demi sebuah pelayanan kudus yang Tuhan Allah percayakan. Dan semua yang dikerjakan itu tentunya membuat orang akan bahagia. Kalau ketong punya pelayanan, ketong lakukan membuat orang menjadi bahagia, maka ketong sendirinya juga akan menjadi bahagia. Karena itu, dua kondisi ini, kondisi yang benar-benar memiliki kualitas. Kalau puas itu Bapak dan Ibu hanya bersifat dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kebahagiaan atau bahagia itu bersifat timbal balik. Sehingga tidak menjadikan diri kita sebagai pusat, tetapi sebaliknya, melainkan menjadikan sebuah kebersamaan itu adalah pusat dari seluruh pelayanan yang kita lakukan. Dan kalau bahagia ini kita tempatkan dalam pemaknaan kita, dalam tugas bergereja kita, dalam tugas pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maka sesungguhnya kita melayani dengan tidak ada punya konsep di belakang pikir kita, ada sesuatu yang kita dapat. Tetapi sesungguhnya kita berupaya untuk melakukan apapun
yang dilakukan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Sebagai tanda Injil Kristus yang harus kita teruskan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Dan kehendak Tuhan itu harus kita ikuti dalam seluruh proses hidup bersama, baik sebagai pelayan maupun juga sebagai jemaat. Dan karena itu Bapak dan Ibu, di hari ini ketong ada semua bersama-sama dalam kebaktian ini. Kalau seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ini kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan, maka adakah sesuatu yang dapat Bapak dan Ibu bawa pulang hari ini untuk kita pahami dalam kebaktian ini sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan kita di usbu yang baru. Perikop bacaan kita sesuai dengan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku hari ini kita telah membacanya. Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. Kalau bacaan ini Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi bagi kita. Cerita tentang manusia dan Taman Eden. Kisah penciptaan manusia adalah kisah yang sangat luar biasa. Sebagai karya Allah yang mulia, Allah menghendaki kita sebagai manusia untuk tetap menjadi serupa dan gambar Allah. Imago Dei Allah. Dan karena itu, sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, yang pertama kita dituntut untuk menjaga, memelihara ciptaan yang lain. Bacaan kita di tengah-tengah manusia yang pertama di Taman Eden, yang merupakan taman kesukaan, taman kehidupan, itu diciptakan Allah supaya manusia bisa hidup di dalamnya dan menikmati kehidupannya. Kalau Allah menghendaki setiap kita hidup di dalam kasih Allah di taman itu dan dinikmati sebagai bagian dari karya besar Allah bagi kita, maka sudah tentunya kita juga dibatasi dengan berbagai larangan-larangan. Larangan-larangan yang membuat kita harus menempatkan diri sebagai orang-orang yang dipercayakan Allah di dalam taman itu untuk mengelola dan memelihara alam itu secara baik. Dari kisah ini ada relasi yang dibangun. Relasi yang dibangun oleh manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Dan relasi yang dibangun itu dikehendaki supaya tetap terjaga dan harmonis. Relasi yang dikehendaki Allah itu supaya terjaga dan sebagai imago Dei Allah kita diingatkan agar kita tetap menjaga dan memelihara alam sekitar kita sebagai pemberian Allah bagi kita manusia. Bapak dan Ibu, sederhananya seperti ini. Kalau dalam perikop ini, beta cuma sampaikan 3 hal. Yang pertama, Allah memberikan kita segala sesuatu itu dengan segala baik. Dan Allah memberikan yang terbaik itu, tinggal bagaimana kita berupaya untuk mengelolanya juga secara baik. Dan kalau kita berupaya untuk mengelolanya secara baik, maka tentunya akan membuat kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, konkret sekarang ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini, kita tidak lagi melihat kondisi-kondisi alam yang bersahabat dengan kita. Sebab banyak terjadi bencana-bencana di luar kehendak kita. Karena yang pasti mungkin kita manusia tidak menjaga, tidak merawatnya secara tertanggung jawab. Dan karena itu kita dituntut
untuk tetap menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Allah ini untuk kelangsungan hidup kita. Apalagi Bapak dan Ibu di jemaat GPM Ebenezer ini dalam kondisi letak geografis wilayah ini di pinggiran-pinggiran sungai, di pinggiran-pinggiran tebing. Kalau ketong sing jaga ketompung lingkungan ini, maka musim penghujan semulai datang ini pada akhirnya ketong bisa saja mengalami hal-hal terpuruk, banjir, dan itu sudah biasa. Kalau orang skip bilang, oh itu sudah biasa Ibu, pasti setiap musim hujan banjir. Tetapi kita dibutuhkan kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita, supaya juga mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, satu-satunya cara untuk ketong menjaganya, jangan ketong buang sampah sembarangan. Jangan ketong tebang-tebang pohon di bantaran-bantaran pinggiran gunung sampai ke bantaran-bantaran kali ini, supaya kalau musim penghujan datang ya ketong ada dalam suasana-suasana yang sampai membuat kita harus lari sana sini dan sebagainya. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita ada dalam suasana yang nyaman, suasana yang penuh dengan kebahagiaan itu dapat kita dapati hanyalah dengan cara kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau ketong dekat dengan Tuhan tuh Bapak dan Ibu, sing pasti apa yang ketong harapkan, apa yang ketong impikan akan menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Contoh misal sederhananya begini Bapak dan Ibu, kalau ketong ada dalam kondisi-kondisi terpuruk, kalau di sini memang kurang dan mungkin sudah tidak terasa lagi, biasa orang cari cara-cara lain. Tetapi kalau dalam kondisi-kondisi terpuruk, kita diajak kalau mau menjadi aman, katong cari Antua, katong dekat dengan Tua, katong bataria for Antua. Kalau katong bataria for Antua, yang mungkin Antua yang dengar. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tetap setia mendengar keluh kesah kita. Dan ketika kita ada dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka yang pasti kalau ketong bilang for Antua, tetap Antua akan mendengar dan menjawab ketompong keluh kesah itu. Dan yang ketiga dari perikop bacaan ini mau diajarkan kepada kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena kalau taat kepada Tuhan akan menerima atau membawa berkat bagi ketompong kehidupan. Taat kepada Tuhan akan kita menikmati yang disebut dengan damai sejahtera. Jadi kalau pemerintah bilang jangan bikin ini di saat-saat kondisi musim-musim penghujan, jangan ketong bikin. Supaya akan bisa membawa ketong ada dalam suasana-suasana yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, hari ini ketong juga bersyukur bersama bahwa kalau ketong masih menikmati hidup ini semua karena cinta kasih Tuhan. Ketong su terima akan dengan sukacita, ketong su terima akan dengan cuma-cuma, dan karena itu bagaimana tanggung jawab kita untuk mengelolanya adalah juga menjadi tanggung jawab bersama kita. Supaya ketong pun hidup penuh dengan kesukacitaan, ketong pun hidup penuh dengan damai sejahtera, mari ketong tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebaikan tidak lain dan tidak bukan melakukan apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menuntun ketong semua untuk memaknai firman ini lebih dahsyat lagi dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kita sambut dengan pujian
kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahan. Selain puji dan sembahan. Jemaat, kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli kita dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Klereus.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Bapak dan Ibu Jemaat, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, kita melakukan nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan murah-Mu bahkan di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Ayat yang ke-6, jemaat perempuan. Ayatnya yang ke-7, jemaat laki-laki.
Kim Pelda. Ya Tuhan murah-Mu bakal di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ayat yang kedua, paduan suara Maranatha. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Ayat yang keempat, majelis jemaat. Ayat kelima, lantai 2 dan 3. Jemaat dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita mendengar kesaksian berturut-turut dari paduan suara Maranatha dan vokal grup Klerius.
Iya, terima kasih bagi vokal grup dan paduan suara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, bagi saudara-saudara anggota sidih gereja yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 3 Juli 2022, dipersilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar dan memberkati jawaban saudara-saudara. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Jemaat, kita berdoa. Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih memelihara kami, dan pemeliharaan Tuhan Allah sungguh sempurna bagi kami, karena kami masih menikmati nafas pemberian kehidupan Tuhan sampai di hari ini. Karena itu kami datang dalam segenap hidup kami dengan sukacita, dengan puji-pujian yang kami persembahkan sebagai pribadi, rumah tangga, dan sebagai jemaat. Kami datang dalam kebaktian ini, kami mengaku sungguh Tuhan bahwa ketika semua kami boleh ada dalam kebaktian di saat ini semua hanya karena campur tangan Tuhan Allah. Tuhan terimalah kami, Tuhan kuduskanlah kami, supaya apa yang kami lakukan dalam kebaktian ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Bapa yang kudus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Ebenezer Skip. Tuhan memberkati semua kami selaku persekutuan jemaat ini, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Bapak dan Ibu kekasih, orang tua, anak-anak, bahkan yang ada dalam kandungan ibu sekalipun, Tuhan berkati kami semua dengan semua yang kami jalani dalam hari-hari hidup kami. Kami percaya tanpa campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, maka mungkin kami sudah binasa. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus sungguh mengasihi kami, memberikan kami kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan sampai hari ini. Berdoalah kami sebagai papa dan mama dalam seluruh tugas dan tanggung jawab proses-proses pembinaan yang kami lakukan terhadap semua anak-anak dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan berkati kami semua sebagai suami istri dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan demi kebutuhan-kebutuhan hidup rumah tangga kami. Tuhan berkati kami dengan semua yang kami jalani. Tuhan berkati kami dengan berkat-Mu, supaya dengan berkat yang kami terima, kami juga menjadi berkat bagi orang lain.
Kami berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh proses-proses pendidikan yang mereka jalani. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Baik yang ada bersama dengan kami, bahkan juga yang jauh terpisah daripada kami. Tuhan berkatilah anak-anak kami. Tuhan berkati semua anak-anak dalam seluruh kerinduan mereka untuk upaya-upaya memperoleh pekerjaan-pekerjaan. Tuhan Allah buka jalan bagi kehidupan anak-anak kami. Tetapi Tuhan Allah juga berikan kepada anak-anak kami kedengar-dengaran, supaya dengan sikap kedengar-dengaran, kami yakini sungguh bahwa kehidupan dan masa depan hidup anak-anak kami akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dengar-dengaran kepada kami selaku orang tua, tetapi juga taat dan setia serta takut akan Tuhan. Berdoalah kami ya Tuhan Allah. Kami memohon dan meminta hikmat daripada Tuhan untuk Tuhan berikan bagi kami dalam kami menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, termasuk di dalamnya pekerjaan pelayanan kudus di tengah-tengah jemaat ini. Supaya dengan hikmat Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berdoalah kami ya Tuhan Allah, bagi semua proses pelayanan yang terjadi di jemaat ini. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati semua kami sebagai Bapak dan Ibu pengurus penyelenggara pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Kiranya semua tanggung jawab pelayanan kami dapat lakukan secara bersama, dan kiranya semua yang kami lakukan dalam kebersamaan kami tetap diberkati oleh Tuhan, dan umat-Mu yang kami layani tetap diberkatilah oleh Tuhan. Berdoalah kami ya Tuhan Allah bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku yang tetap terus bertumbuh dalam setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Berdoalah kami bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu dari tingkat sinodal, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, dengan semua proses-proses bergereja yang dilakukan dalam gereja ini. Tuhan Allah berkenan memberkati pemimpin-pemimpin gereja. Kami juga berdoa bagi Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Klasis yang tetap setia melakukan tugas-tugas kesaksian, tetapi juga tugas-tugas pendampingan bagi jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup Klasis Kota Ambon ini. Tuhan Allah berkenan memberkati semua kami, dan tuntunlah kami untuk tetap melakukan pelayanan ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Kami berdoa dan bersyukur bagi seluruh kehidupan orang-orang yang Tuhan Allah pakai di tengah-tengah pemerintahan ini, mulai dari pusat, daerah sampai kepada pemerintah Kota Ambon. Tuhan berkati setiap pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan akan seluruh kehidupan warga kota ini, dalam rangka mensejahterakan warga kota ini. Tuhan Allah berkenan memberkati. Kami percaya tetap Tuhan ada bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kota ini, supaya dengan semua yang mereka lakukan, mereka pun tetap takut Tuhan dalam menjalani tanggung jawab pemberian Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa dan bersyukur sebagai gereja-Mu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Hamba-Mu berdoa kepada Allah yang Maha Kasih. Hari ini dalam tanggung jawab sebagai pegawai organik Gereja Protestan Maluku, hamba-Mu telah memulai seluruh tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat GPM Ebenezer ini. Engkau telah menguduskan jemaat Ebenezer, dan Engkau telah mengutus hamba-Mu ada di tengah-tengah seluruh kehidupan bersama sebagai jemaat. Karena itu Tuhan Allah berkenan memberkati kami. Mampukanlah kami hamba-hamba-Mu
supaya kami tetap melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bersama dengan semua orang, bersama dengan semua pelayan, bersama dengan semua jemaat. Yakinkanlah kami bahwa Engkau Allah yang telah mengutus kami dan memampukan kami untuk semua tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada hamba-hambamu sebagai orang-orang suruhan-Mu dalam menjalani pekerjaan pelayanan yang kudus ini. Tuhan Allah selalu memberikan kepada kami hikmat-Mu, dan Tuhan Allah selalu memberikan kepada kami tanggung jawab dengan rasa kesetiaan dan ketaatan dalam melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuntunlah kami Tuhan, serta bimbinglah hamba-hamba-Mu dalam melakukan tugas dan pelayanan kudus ini. Hamba mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, Tuhan Allah berkenan memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab, dan bahkan ketika semua Tuhan Allah sertai dan Tuhan Allah bimbing sampai di hari ini. Kami pun selalu meyakini dan percaya bahwa hari-hari hidup kami, tanggung jawab yang terus Engkau karyakan di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, Tuhan Allah tetap setiap menyambut kami, terutama menyambut kami dalam seluruh tugas-tugas pelayanan kami di Usbu yang baru. Karena itu Tuhan Allah, Usbu yang baru ini kami percaya Tuhan Allah akan menyediakan kami semangat baru, menyediakan kami segala berkat-berkat-Mu yang baru, dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hari-hari hidup kami. Kiranya Tuhan Allah tetap berkenan mengasihi dan memberkati kami. Kami berdoa bagi tanggung jawab pelayanan ini, dalam kebaktian ini Tuhan mampukanlah kami secara bersama-sama dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam kebaktian ini, mulai dari pengurus pelayanan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab majelis bertugas sampai kepada pendukung liturgis. Tuhan Allah berkati kami semua dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan dalam kebaktian ini. Kami pun berdoa ya Tuhan Allah, dalam seluruh tanggung jawab bersama, Tuhan mampukanlah kami, Tuhan lakukanlah bagi kami segala sesuatu yang kami butuhkan dalam jemaat ini. Khususnya kami bersyukur proses pembangunan fisik dalam jemaat ini tetap terus berlangsung. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga jemaat GPM boleh bermazmur dalam menopang seluruh pekerjaan pembangunan fisik di jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua sebagai jemaat untuk saling menopang, saling membantu, saling bekerja sama supaya proses pembangunan dalam jemaat ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa khusus bagi panitia pembangunan Gedung Gereja Gloria, panitia pembangunan Pastori 4. Tuhan berkati semua panitia dalam upaya-upaya yang dilakukan, dan juga Tuhan berkati semua umat-Mu dalam menopang seluruh pekerjaan penyelesaian pembangunan fisik di jemaat ini. Ya Allah ya Tuhan kami pun berdoa bagi semua orang yang sakit, Tuhan Allah sembuhkan. Bagi semua orang yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan Allah berkati. Bagi orang tua lanjut usia, Tuhan Allah berkenan memberikan kekuatan fisik tetapi juga kekuatan iman, agar kehidupan orang tua kami diberkati oleh Tuhan untuk menjadi sombar bagi semua kami. Ya Allah ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan Allah memberkati kami semua sebagai warga Sidi Gereja yang rindu untuk memuliakan Tuhan, dalam pemakuan untuk ada dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus di hari Minggu tanggal 3 Juli mendatang. Tuhan berkati kami semua dalam kesiapan hati hidup kami untuk duduk semeja sehidangan dengan Tuhan. Kami yakini sungguh Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua persekutuan jemaat yang berbakti ini. Kiranya
semua yang kami lakukan ini tetap menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan jemaat ini. Ini doa kami Tuhan, kebenaran firman memberi penguatan bagi kami, untuk kami tetap terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam menata, memelihara alam sekitar kami, demi kelangsungan hidup setiap kami. Ampuni kami Tuhan atas seluruh salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini kepada Allah yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan melakukan nyanyian rohani 165. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa susahnya besar. Jadi lilin bagus percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk jemaat untuk ada dalam saat teduh sejenak. Jemaat, kebaktian minggu kita di hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat berhari Minggu. Shalom. Bapak Ibu Jemaat dimohon tahan sebentar. Kita akan mengikuti acara buka kerja pelayan Tuhan Ibu Pendeta Pais di saat ini. Acara buka kerja pelayan Tuhan Pendeta Milka Meiti Pais HTPU Sarjana Teologi selaku Pendeta Jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon, Minggu 26 Juni 2022 dimulai. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta Lou Mustam Pabilaya. Yang kami hormati Ketua Majelis dan para pendeta Jemaat GPM Ebenezer bersama Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Yang kami hormati dan kami kasihi Pendeta Milka Meiti Pais HTPU Sarjana Teologi bersama Bapak Dev HTPU dan anak cucu serta keluarga besar HTPU Pais yang berkenan mengambil bagian dalam kebaktian saat ini, dan yang kami kasihi seluruh warga Jemaat GPM Ebenezer. Ada ungkapan yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, dan oleh karena itu kita ikuti bersama kata-kata perkenalan oleh Pendeta Jemaat GPM Ebenezer yang baru. Dengan penuh kasih, Pendeta Milka Meiti Pais HTPU, waktu dan tempat disilakan.
Bapak dan Ibu Jemaat, selamat pagi sekali lagi, Shalom. Yang beta hormati, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yang hadir di tengah-tengah kita, Ibu Pendeta Lo Mustamu Papilaya, yang kami hormati, Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer, bersama dengan Bapak dan Ibu pelayan, penatua deaken, kakak-kakak pendeta yang tetap setia melayani jemaat ini, yang kami hormati juga Bapak Pendeta Wemkaya yang sama-sama dengan beta hari ini, ketong dua buka kerja sama-sama bersama dengan keluarga, dan yang beta kasihi Bapak dan Ibu warga jemaat sekalian. Tadi Ibu MC su sampaikan, seng kenal, seng sayang, jadi kenal dulu bersayang. Tapi beta percaya bahwa ketika beta hadir di sini, ini hanya karena Tuhan pun kerja. Amin, amin. Karena itu dengan sukacita ketika SK ini beta terima sebagai pendeta jemaat GPM Ebenezer Skip, beta pun hati rasa-rasa terbang. Karena Bapak dan Ibu jujur, ketong mengembara dalam pelayanan GPM ini sudah mendekati 22 tahun. Ada mulai dari beta tugas mulai di Samlaki, Dobo, habis itu di Kairatu, Tala, dan kemudian ini jemaat keempat. Beta puji Tuhan karena memang jemaat ini sudah tidak lazim lagi bagi beta. Karena sebelum beta pindah ke jemaat GPM Tala, itu beta bermain 8 bulan di kota ini. Dan salah satunya pelayanan yang beta lakukan, beta pun kakak-kakak pendeta, kakak pendeta Otis dan ibu-ibu pendeta biasa suruh beta bantu-bantu. Dan beta kira jemaat ini sudah tidak asing lagi bagi beta. Yang berikut Bapak dan Ibu, jemaat ini juga sudah tidak asing lagi bagi beta pun keluarga. Karena beta pun keluarga, Bapak Dev ini jemaat GPM Ebenezer Skip, waktu anto masih bujang. Nanti ketong dua subaku dapat dulu, baru ketong dua karena tugas-tugas pelayanan ketong sing ada di jemaat ini. Tetapi sebenarnya keluarga beta HIDPU ini ada di jemaat ini sudah dari sebelum ketong berkeluarga. Dan yang berikut Bapak dan Ibu, beta tetap dengan sukacita melayani jemaat ini dalam kondisi apapun. Mangkali dong lihat, beta dengar katanya dong bilang begini, Ibu Pendeta ini anto pemuka jahat, anto lancang. Balong kanalnya dong su bilang. Tapi beta kira mangkali masing-masing dengan dia pun persepsi ya, Bapak dan Ibu, itu realitas. Dan karena itu beta tetap menyambut Bapak dan Ibu sebagai persekutuan jemaat ini dengan sukacita. Mari pekerjaan ini ketong sing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi ketong membutuhkan Bapak dan Ibu untuk saling menopang. Ketong akan lebih kenal lagi, sen tahu sampai berapa lama, tapi kalau Tuhan pun berkenan, beta ada di sini, mari beta mohon ketong kerja sama-sama. Dukungan Bapak dan Ibu warga jemaat sangat beta dan mungkin Bapak Pendeta Wem serta Bapak dan Ibu para pelayan di sini tetap menopang, apalagi dalam proses-proses ke depan. Itu saja perkenalan awal beta. Jadi jangan bilang, lebih baik orang bilang durian, toh akan di luar lihat kasar tapi akan pun dalam lembut, toh itu daripada kadondong tuh kalian luar mulus bagus padahal akan pun dalam tuh baduri, dia tikang padis, toh kalau kakak makan dia tikang padis, beta kira itu. Lalu yang terakhir, beta perkenalkan beta pun keluarga. Bapak dan Ibu, beta biasa dipanggil dengan sapaan Pendeta Miti. Milka tuh akan pun bait kedua, nama kedua. Sering dipanggil dengan Ibu Miti. Beta teman-teman banyak di sini karena ketong lokasi sekolah tuh di SMP Negeri 1. Jadi semua Parsisde, oh ini tuh anak ketong subaku dapa. Mudah-mudahan ketong baku dapa lo ketong sama-sama bacalang sama-sama. Begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu beta biasa disapa dengan Ibu Pendeta Miti, beta pun Pai Tua Bapak Dev ada di belakang sana,
Bapak dan Ibu jangan marah, Anto sadiki kabur karena Anto nih kerja keras, suka di lapangan. Kalau orang skip mangkali tahu, yang di sektor 2 kalau tidak salah pasti tahu. Dan Anto pun tugas itu. Bapak Dev berdiri juga. Ini stok lama Bapak dan Ibu, stok lama bukan stok baru. Ya, Bapak Dev. Lalu yang berikut beta pun kecil cuma 2 karena memang katong tak pisah. Dan ketong mengikuti program pemerintah. Beta kira itu. Beta pun kecil 2, yang perempuan. Oh ada sana dan dia pun baby. Ya. Itu sudah berkeluarga Bapak dan Ibu. Dia pun kecil su 3. Barang kemarin Tuhan berkenan memberikan berkat for ketong bahwa Tuhan kasih anak kembar for beta pun kecil. Jadi ketong pun cucu su 3. Dia pun suami ada. Oh mengkali di belakang. Lalu yang kedua, beta pun kecil yang kedua, laki-laki. Prayuda, cuma saya yang tahu ada di sebelah mana, beta saya dapat lihat lah. Nanti akan sama-sama dengan ketong juga, Bapak dan Ibu. Dan biasa iko-iko ketong pun tugas-tugas nih beta pun ade laki-laki yang tetap setia topang. Beta pun mama dong, papa dong masih ada di Hatalai yang di Kayu 3, katong orang gunung. Jadi ketusun saya kaget lah, jadi kedom bilang, lihat jemaat bilang beta bapak kami ibu siap bitis kaki. Oh saya ketong nih orang gunung, ketong pun bitis kaki nih, bitis kaki tahan banting turun naik. Orang Ambon bilang, hotu tuh ketong so saya kaget lah. Tahu bapak dan ibu tuh? Iya. Tuhan kiranya memberkati ketong semua, khususnya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan. Selamat siang dan shalom. Demikian perkenalan. Jadi Bapak Ibu sukenal, mari ketong baku sayang satu dengan yang lain. Lalu selamat bertugas di jemaat kami, Ibu Pendeta Miti. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Majelis Jemaat GBM Ebenezer dengan penuh kasih Pendeta Hotliff Koritelu, disilahkan. Bapak Ibu shalom. Beta pemuka beda hari ini Bapak Ibu. Sebelum beta bicara, beta lapas ini dulu. Beta mau bilang begini Bapak Ibu, biar ketong ini stok lama Ibu Meti. Ya. Ini ada live Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua shalom. Ini sebaik-baik. Yang pertama Ibu MPK, Ibu Pendeta Low, terima kasih bisa datang di Ebenezer. Yang kedua Bapak dan Ibu MPK, beta mewakili Majelis Jemaat Ebenezer, seluruh perangkat pelayanan di Ebenezer, dari anak-anak sampai orang tatua, dari sektor 1 sampai sektor 13. Beta wakili Bapak Ibu juga ya, dari lubuk hati yang dalam ketong deng sukacita. Terima ketompung Ibu Meti dan Bapak Wem. Ketong terima dengan sukacita, ketong pun banyak hal berbeda. Jadi untuk Bapak Ibu jemaat, ketong berbeda ya. Ada kaya, ada miskin, ada yang koritelu, ada pais, ada hatu. Tapi bisakah ketong seng dibedakan dan saling membedakan? Mari terima ketong sebagai bagian yang melengkapi seluruh perangkat pelayanan dalam tugas-tugas melayani,
dan bantu ketong lebih khusus kedua Bapak Ibu kekasih agar memulai tugas melayani di jemaat ini dengan baik. Lalu ketong bersyukur karena akhirnya ketong pun kerinduan setelah Ibu Yati pergi, Ibu D pergi. Terima kasih untuk Majelis Pekerja Harian Sinode GPM yang sudah menjawab kerinduan jemaat ini untuk mendapatkan pelayan organik GPM. 2 lagi, dengan begitu sekali lagi ketong lengkap sudah. Ketong berharap nanti kalau jemaat kuat-kuat tambah-tambah pastori bisa 5, bisa 6 lagi. Semakin kecil, semakin banyak dan semakin kecil daya jangkauan dengan pelayan yang semakin banyak, ketong berharap pelayanan semakin terarah, pelayanan semakin baik. Biar untuk sementara ketong 4 saja, tapi beta percaya dalam topangan semua pihak di jemaat, ketong akan menjadi kuat dan sungguh-sungguh apa yang ketong harapkan, jemaat yang baik itu seperti yang dibilang-bilang dalam khotbah tadi, ketong bisa wujudkan akan. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih MPH, terima kasih Majelis Pekerja Klasis, Shalom. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Lo Mustafa Pilaya. Disilahkan. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom bagi ketong semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Otis, Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer Skip, Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Sami Hatu, Bapak Pendeta Wem Kaya, Bapak Pendeta Meti Pais Hitipeu, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Bapak Ibu perangkat pelayan, Bapak Ibu badan-badan pembantu yang ada di jemaat ini. Pertama-tama beta mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah ada di hari Minggu terakhir bulan Juni tahun 2022. Ibu Bapak, sepanjang bulan Juni ini memang pemberitaan firman Tuhan itu mendapat fokus pada perhatian kita terhadap lingkungan alam ini. Bapak Ibu, beta perlu menyampaikan ini karena tanggal 19 Juni kemarin itu di Kota Ambon dan mungkin juga di Jemaat Ebenezer Skip ini ada 18 titik banjir dan juga tanah longsor. Bahkan di Latu Halat itu ada 1 orang yang meninggal karena terseret ombak. Ini mesti mendapat perhatian kita bersama, apalagi Jemaat Ebenezer Skip ini letak geografisnya juga sangat perlu mendapat perhatian daripada kita semua. Iya, Ibu Bapak, lewat SK Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, maka di Jemaat Ebenezer Skip ini ada penambahan 2 tenaga pendeta. Bapak Wem Kaya dari Jemaat Ohitel Klasis Kota Tual dan Kabupaten Kai Kecil, dan Ibu Pendeta Meti dari Klasis Kai Ratu Jemaat GPM Talah. Bapak Ibu mungkin sejarah mencatat bahwa jemaat ini untuk pertama kalinya dalam kebaktian minggu sekaligus menerima 2 hamba Tuhan. Ini sejarah mencatat mengkali Bapak Otis. Kalau pagi biasanya terjadi, pagi ada yang tutup, sore ada yang buka. Tapi ini terjadi luar biasa bagi Jemaat GPM Ebenezer Skip sekaligus dalam 1 hari Minggu
dua pendeta membuka tanggung jawab pekerjaan. Ibu Bapak, ada hal yang perlu kami sampaikan kepada jemaat ini. Tadi Ibu Meti su bilang dan beta percaya Bapak Pendeta Wem Kaya juga pagi dalam kebaktian 6:30 pasti sudah bilang bahwa mereka ada di jemaat ini cuma karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, proses mutasi di mana-mana itu hal yang biasa. Termasuk di gereja juga proses mutasi itu hal yang biasa. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu dari Yerusalem, Samaria, sampai kepada ujung-ujung bumi. Dan kalaupun Bapak Pendeta Wem dan Ibu Pendeta Meti dari KI Kecil dan dari KI Ratu harus masuk di klasis Kota Ambon, itu hal yang biasa. Bapak Ibu ketemu pendeta juga perlu penyegaran supaya ketong seng terlalu lama di satu jemaat, ketong butuh penyegaran juga untuk mengenal jemaat yang lain. Bagi Bapak Ibu jemaat, mari terima Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ini apa adanya. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada pendeta satu pun di dunia yang sempurna. Bapak Ibu, ketong pun labe ada, tapi ketong juga punya kurang ada. Bapak Ibu jemaat, jangan segan-segan untuk menegur ketika pendeta itu mungkin ada keliru dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Jadikanlah Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ini sebagai hamba Tuhan, tapi orang tatua jadikanlah mereka sebagai anak. Jadikanlah mereka sebagai kakak, jadikanlah mereka sebagai adik. Supaya hubungan di antara pelayan dan umat itu akan baik-baik, akan manis-manis. Ya Bapak Ibu, tegur saja. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, yang penting ketun tegur dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, Bapak Ibu, jemaat Ebenezer Skip ini jemaat yang cukup besar dengan jumlah jiwanya yang cukup banyak. Ini jemaat ketiga terbesar di klasis Kota Ambon. Setelah Bethel, Immanuel Karampanjang, dan berikutnya jemaat Ebenezer Skip. Dalam waktu dekat mungkin Bapak Ibu Pendeta ini belum mengenal secara baik. Ya, dan karena itu kalaupun belum bisa menjangkau dari rumah ke rumah, beta kira ada waktu, ada kesempatan bagi Bapak Ibu Pendeta. Kemudian bagi beta punya kedua adik ini Bapak Ibu, Bapak Pendeta Wem dan Ibu Pendeta Meti, mari tetap menjaga komunikasi yang baik di antara ketum para pendeta. Bapak Ibu, memang di Ebenezer Skip ini sayang, beta tahu beta pun kakak Otis ketua majelis jemaat ini luar biasa. Tapi terkadang kalau di satu jemaat pendeta subanya, kadang-kadang akan masalah lain Ibu Bapak. Ya, tapi beta percaya di bawah kepemimpinan beta pun kakak Otis, ketong para pendeta akan tetap baik-baik saja membangun komunikasi sebagai adik kakak. Ya. Bagi Bapak Wem dan Ibu Meti, kalau ada yang belum terlalu dimengerti, ada kakak Otis, ada Bapak Otis, tolong tanya. Ada kakak Sami, ada Bapak Sami, tolong tanya. Ada Bapak Ibu majelis jemaat, ada Bapak Ibu perangkat pelayan, tolong tanya Ibu Bapak. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan misi Tuhan di jemaat GPM Ebenezer Skip ini akan terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Tadi Bapak Pendeta, Ibu Pendeta suka si kenal keluarga. Dan karena itu terima Ibu Pendeta, tapi juga terima Ibu Pendeta dan keluarga, terima Bapak Pendeta, tapi juga terima Bapak Pendeta dan keluarga. Ibu Bapak, itu saja yang bisa beta sampaikan.
Dengan demikian atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat melayani di Klasis Kota Ambon bagi Ibu Pendeta Meti dan Bapak Pendeta Wem. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Selamat siang dan shalom. Terima kasih Ibu Pendeta Lo atas arahannya bagi kami. Mohon menjadi atensi dan perhatian bersama untuk ketong semua dapat melakukan apa yang seperti diharapkan tadi. Terima kasih yang kedua untuk semua jemaat yang sudah boleh bertahan hingga saat ini. Dan dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara buka kerja pelayan Tuhan Pendeta Milka Meiti Pais Hitipeu Sarjana Teologi di Jemaat GPM Ebenhaeser. Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia